Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Marcel Ananda Putra Cornelis dengan NIM 2409511036. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai 5 penyakit bakterial penting dalam bidang veteriner, yaitu yang pertama ada kolibasilosis, yang kedua ada listeriosis, yang ketiga ada campylobacteriosis, yang keempat ada streptokokosis, yang terakhir ada staphylococcus. Jadi, penyakit-penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan hewan, namun juga berpengaruh besar terhadap produktivitas peternakan dan potensi penularan kepada manusia. Maka dari itu, untuk penugasan CBL, mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur kali ini, saya menamakan judul kasus saya adalah penyakit bakterial pada hewan ternak. Yang dimana fokus saya akan memfokuskan kasus-kasus kepada hewan ternak. Jadi, kita lanjut ke latar belakang. Sebagai latar belakang, kita tahu bahwa dalam sistem peternakan modern yang bersifat intensif, risiko infeksi meningkat akibat kepadatan populasi, sanitasi yang kurang optimal, dan juga stres lingkungan. Jadi bakteri patogen seperti Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter species, Streptococcus species, dan Staphylococcus aureus merupakan agen infeksi yang sangat umum ditemukan dan dapat menyebabkan penyakit akut maupun kronis pada hewan ternak. Beberapa di antaranya bahkan ada yang bersifat zoonotik sehingga menjadi perhatian dalam pendekatan One Health. Jadi, masalah yang sering muncul di lapangan sangat beragam. Misalnya, pada peternakan unggas, ada kasus anak ayam umur 3 hari sering menunjukkan gejala diare berat, dehidrasi, dan kematian mendadak. Lalu di peternakan domba, beberapa induk domba mengalami gangguan neurologis seperti torticollis dan ataksia, serta kasus abortus yang mendadak. Pada sapi, biasanya pada anak sapi di peternakan perah mengalami enteritis, penurunan berat badan, dan feses berdarah. Lalu, pada babi menunjukkan demam tinggi, lesi kulit purulen, dan gangguan pernafasan. Sementara itu, pada kelinci dapat mengalami abses mandibular, anoreksia, dan penurunan aktivitas. Jadi, mari kita bahas satu persatu kasus yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, untuk kasus yang pertama, jadi pada bakteri kolibasilosis, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen seperti ETEC, EPEC, dan APEC. Jadi, kasusnya yang umum adalah kasus yang terjadi pada anak ayam yang mengalami diare dan kematian mendadak. Jadi bakteri ini menyerang mukosa usus dan menghasilkan toksin yang menyebabkan sekresi cairan berlebihan. Jadi diagnosa yang dilakukan dapat melalui kultur feses dan uji PCR untuk mendeteksi gen virulensi. Penanganannya meliputi pemberian antibiotik sesuai uji sensitivitas, penggunaan probiotik untuk memulihkan mikrobiota usus, serta peningkatan sanitasi kandang dan air minum. Lalu untuk yang kedua, yaitu listeriosis, penyakit yang disebabkan oleh Listeria monocytogenes yang merupakan bakteri gram positif yang tahan terhadap suhu dingin dan sering ditemukan dalam pakan silase yang difermentasi buruk. Jadi kasus yang saya sebutkan pada bakteri listeriosis ini terdapat pada kasus peternakan domba, di mana domba yang terinfeksi menunjukkan gangguan neurologis dan abortus. Bakteri masuk melalui oral, menyebar ke sistem saraf pusat atau uterus. Lalu untuk diagnosa yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan histopatologi otak dan kultur jaringan otak serta plasenta. Penanganannya meliputi pemberian antibiotik seperti penisilin atau ampicillin, lalu pengelolaan pakan silase yang baik, dan juga melakukan isolasi terhadap hewan yang sakit. Untuk kasus yang ketiga, pada campylobacteriosis, penyakit ini sering disebabkan oleh Campylobacter jejuni dan Campylobacter fetus.
Kasus yang umum terjadi adalah enteritis pada anak sapi. Bakteri ini menyerang mukosa usus dan menyebabkan inflamasi serta diare. Diagnosa yang dilakukan biasanya melalui kultur mikroaerofilik, ELISA, dan PCR. Penanganan meliputi rehidrasi oral atau intravena, pemberian antibiotik seperti eritromisin atau tetrasikilin, serta penerapan biosecurity untuk mencegah kontaminasi silang. Lalu, untuk yang kasus keempat, yaitu streptokokosis. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus suis pada babi dan Streptococcus equi pada kuda. Jadi, untuk spesifiknya saya akan membahas Streptococcus suis pada babi, di mana babi yang terinfeksi menunjukkan demam, lesi kulit, dan gangguan sistemik. Jadi, bakteri masuk melalui luka atau saluran pernapasan dan menyebar ke darah dan organ. Diagnosa yang dilakukan dapat melalui kultur darah, identifikasi serotip, dan uji resistensi. Untuk penanganannya meliputi pemberian antibiotik seperti ampicillin, ceftiofur, atau gentamicin, vaksinasi bila tersedia, dan juga melakukan isolasi terhadap hewan yang terinfeksi. Untuk kasus yang kelima atau yang terakhir, yaitu Staphylococcus. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus, di mana yang merupakan bakteri gram positif yang bersifat oportunistik. Biasanya, untuk kasusnya tersendiri, saya mengambil pada kasus kelinci, di mana kelinci yang terinfeksi menunjukkan abses submandibular dan anoreksia. Bakteri masuk melalui luka kulit dan membentuk abses serta infeksi lokal. Lalu untuk diagnosanya biasanya dilakukan melalui kultur pus dan uji resistensi antibiotik karena potensi adanya strain MRSA. Untuk penanganannya meliputi drainase abses, pemberian antibiotika topikal, dan sistemik seperti clindamycin atau amoxicillin, serta menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan. Jadi, dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit bakterial pada hewan memiliki pola infeksi yang beragam, namun dampaknya sangat serius. Diagnosis yang cepat dan akurat, serta penanganan berbasis evidensi sangat penting untuk mencegah penyebaran dan kerugian ekonomi. Selain itu, resistensi antibiotik menjadi ancaman nyata, sehingga penggunaan antibiotik harus rasional dan berdasarkan uji sensitivitas. Jadi, sebagai saran dari kasus yang telah saya sebutkan, peternak dan praktisi veteriner perlu menerapkan biosecurity yang ketat melalui vaksinasi bila tersedia, serta meningkatkan edukasi tentang tanda klinis awal. Monitoring resistensi antibiotik ini juga perlu dilakukan secara berkala, dan pendekatan One Health harus diintegrasikan untuk mencegah zoonosis dan mencegah kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jadi, demikian materi CBL kasus bakterial pada hewan ternak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata saya yang kurang sopan. Presentasi ini akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua.